Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Afifah dari Program Studi Manajemen Universitas Pamulang. Saya di sini akan menerangkan tentang keseimbangan perekonomian tertutup 2 dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu tentang pengertian perekonomian 3 sektor. Apa sih ekonomi 3 sektor itu? Ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan rumah tangga dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian 3 sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peranan dan pengaruh pemerintah atas kegiatan dalam sesuatu perekonomian. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian menimbulkan dua perubahan penting dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional, yaitu yang pertama, ada pungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan mengurangi pengeluaran agregat melalui pengurangan atas konsumsi rumah tangga. Dan yang kedua, ada pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Kedua aliran pengeluaran atau pendapatan ini akan mengubah pola aliran pendapatan dalam perekonomian. Dalam ekonomi 3 sektor, belum terdapat kegiatan mengekspor dan mengimpor. Oleh sebab itu, ekonomi 3 sektor dinamakan juga ekonomi tertutup. Yang selanjutnya itu ada pengaruh pemerintah dalam perekonomian 3 sektor. Yang pertama, pemerintah dapat menjadi peranan sentral sebagai pengatur perekonomian yang terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian masyarakat agar tetap berjalan baik dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Pemerintah bisa mengatur juga perekonomian masyarakat dengan cara membuat berbagai kebijakan, peraturan, bahkan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut. Yang kedua, ada pemerintah berpengaruh juga menjadi peranan sebagai konsumen produk barang dan jasa. Pemerintah harus menggunakan berbagai produk seperti alat-alat kantor, perlengkapan negara, jasa aparatur negara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemerintah berpengaruh sebagai produsen yang mengelola berbagai perusahaan negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, pemerintah juga berpengaruh untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Yang selanjutnya, yang kelima, dalam gambaran tersebut tetap dimisalkan bahwa tabungan rumah tangga dipinjamkan oleh lembaga-lembaga keuangan kepada para pengusaha yang menanam modal. Dan yang terakhir, yang keenam, pengeluaran agregat atau juga AE telah menjadi bertambah banyak jenisnya, yaitu di samping pengeluaran konsumsi atau C dan investasi atau I. Sekarang termasuk pada pengeluaran pemerintah atau juga G dalam persamaan AE sama dengan C plus I plus G. Yang selanjutnya tentang aliran pendapatan dan syarat keseimbangan. Analisis keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian 3 sektor bertujuan menentukan kebutuhan pendapatan nasional dalam perekonomian di mana terdapat pemerintah. Untuk memahami analisis tersebut dengan baik, perlulah terlebih dahulu disadari
pola aliran pendapatan dan pengeluaran yang berlaku dalam perekonomian, dan syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian tiga sektor tersebut. Yang selanjutnya, ada juga aliran pendapatan dan pengeluaran. Yang pertama, ada pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Dan yang kedua, yaitu pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Aliran yang ketiga yaitu aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Ya, ada syarat keseimbangan. Pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi 3 jenis perbelanjaan. Yang pertama itu ada konsumsi rumah tangga atau juga C, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah membeli barang dan jasa atau juga G. Dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian tiga sektor adalah penawaran agregat. Pengeluaran agregat itu juga disebut YAE atau juga Y sama dengan C plus I plus G. Kegiatan sektor perusahaan untuk memproduksikan barang dan jasa akan mewujudkan aliran pendapatan ke sektor rumah tangga, yaitu gaji dan upah, sewa, bunga dan keuntungan. Dan aliran ini sama nilainya dengan pendapatan nasional atau juga Y. Pendapatan rumah tangga tersebut akan digunakan untuk 3 tujuan, yaitu yang pertama, membiayai konsumsi atau C, yang kedua, bisa juga ditabung atau S, dan yang terakhir, membayar pajak atau T. Dengan demikian, berdasarkan kepada aliran pendapatan yang wujud dalam perekonomian tiga sektor, berlaku kesamaan berikut, yaitu Y sama dengan C plus S plus T. Uraian yang terdahulu telah menunjukkan bahwa dalam keseimbangan berlaku kesamaan berikut, Y sama dengan C plus I plus G. Sedangkan pada setiap tingkat pendapatan nasional berlaku kesamaan Y sama dengan C plus S plus T. Dengan demikian, pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku kesamaan berikut, yaitu C plus I plus G sama dengan C plus S plus T. Apabila C dikurangi dari setiap ruas, maka rumusnya itu I plus G sama dengan S plus T. Dalam perekonomian tiga sektor, I dan G adalah suntikan ke dalam sirkulasi aliran pendapatan, sedangkan S dan T adalah kebocoran. Dengan demikian, dalam keseimbangan ekonomi tiga sektor juga berlaku keadaan suntikan sama dengan bocoran. Sebagai kesimpulan, dapatlah dirumuskan bahwa dalam perekonomian tiga sektor yang mencapai keseimbangan akan berlaku keadaan yang berikut. Yang pertama, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Dan yang kedua, sama dengan yaitu I plus G sama dengan S plus T.
Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak itu terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pengertian pajak langsung itu sendiri yaitu setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Pajak dipungut dan dikenakan di pendapatan mereka dinamakan pajak langsung, yaitu pajak yang secara langsung dipungut dari orang yang berkewajiban untuk bayar pajak. Yang kedua itu ada pajak tak langsung. Pajak tak langsung itu artinya pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung juga dapat didefinisikan sebagai perpajakan pada individu atau entitas yang pada akhirnya dibayarkan orang lain. Badan yang mengumpulkan pajak kemudian akan mengirimkannya atau melaporkannya ke pemerintah. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk pajak pendapatan. Bentuk-bentuk pajak pendapatan itu terbagi menjadi 3, yaitu pajak regresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pajak regresif. Pajak regresif itu sistem pajak yang presentasinya menurun apabila pendapatan yang dikenakan pajak menjadi bertambah tinggi. Yang kedua itu pajak proporsional. Pajak proporsional artinya persentase pungutan pajak yang tetap besarnya pada berbagai tingkat pendapatan, yaitu dari tingkat pendapatan yang sangat rendah kepada yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, ada pajak progresif. Pajak progresif itu sendiri artinya sistem pajak yang persentasenya bertambah apabila pendapatan semakin meningkat. Yang selanjutnya, ada efek pajak ke atas konsumsi dan tabungan. Dalam perekonomian 3 sektor, akibat adanya pajak pendapatan disposable telah menjadi lebih kecil dari pendapatan nasional. Dalam perekonomian yang telah mengenakan pajak, perhubungan di antara pendapatan disposable dan pendapatan nasional dapat dinyatakan secara persamaan berikut, yaitu YD sama dengan Y dikurang T. Penurunan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pajak yang dibayarkannya mengurangi kemampuannya untuk melakukan pengeluaran konsumsi dan menabung. Kemerosotan pendapatan disposable akan mengurangi konsumsi dan tabungan RT. Jumlah konsumsi dan tabungan yang berkurang adalah sama dengan pengurangan pendapatan disposable. Maka delta YD sama dengan min T sama dengan delta C plus delta S. Di samping, tergantung pada perubahan pendapatan disposable, pengurangan ditentukan oleh MC dan MTS. Perhitungannya dapat dilakukan menggunakan persamaan delta C sama dengan MPC dikali delta YD atau juga delta C sama dengan MC kali T. Dan yang lain yaitu delta C sama dengan S
kali delta YD atau S dengan MPS dikali T setara dengan T sama dengan delta YD dengan MPC T plus MPS dikali T. Kesimpulannya, apa bentuk sistem pajak, yaitu pajak tetap atau pajak proporsional. Pemungutan pajak akan mengakibatkan konsumsi dan keuangan rumah tangga berkurang sebanyak ditentukan oleh persamaan B, yaitu delta C sama dengan MPC dikali T, dan yang kedua delta S sama dengan MPS dikali T. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.